Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan mengenal lafal azan dan iqomah ya dalam mata pelajaran fikih. Nah, kalian pasti sudah terbiasa mendengar azan maupun iqomah, tapi kalian sudah paham belum nih maksud dari azan dan iqomah itu apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi, lafal azan itu berisi tentang memuji kebesaran Allah dan merupakan seruan bahwa waktu sholat telah masuk. Seruan itu artinya adalah panggilan. Panggilan yang dikumandangkan oleh seorang muazin di dalam masjid ataupun mushola menggunakan pengeras suara untuk memberitahukan kepada kita bahwa waktu sholat telah masuk. Jadi, anak-anak sekalian, mulai nanti ketika sudah mendengar azan, maka harus bergegas untuk mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk sholat wajib. Karena tadi azan adalah tentang memuji kebesaran Allah dan merupakan seruan bahwa waktu sholat telah masuk. Jadi kita dikasih tahu melalui azan bahwa nih kalau siang sudah azan berarti sholat zuhur. Kalau jam 3 sore begitu mendengar azan berarti masuk sholat asar ya. Menjadi panggilan, menjadi seruan, menjadi pengingat bahwa waktu sholat telah masuk. Kemudian lafal azan, nah nanti di rumah coba kalian rekam ya menggunakan voice note. Lafal azan didampingi oleh orang tua itu dimana bunyinya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, dimana jika kita melihat arti daripada azan itu semua ialah bunyi tentang kebesaran Allah, kemudian syahadat, kemudian ajakan untuk kita mendirikan sholat, karena ketika sholat kita akan meraih kemenangan dan kita bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, khusus untuk azan subuh setelah hayya 'alal falah maka akan mengucapkan lafal as-salatu khairum minan naum. Ya. Lafal tersebut hanya akan ada saat sholat subuh. Sedangkan untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada lafal as-salatu khairum minan naum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menjawab azan saat dikumandangkan adalah perbuatan sunnah. Nah, ternyata azan tidak hanya sembarang azan. Kita yang mendengar, kita yang menyaksikan, kita yang mendengar azan di masjid ternyata oleh Nabi Muhammad disunahkan untuk menjawab setiap azan. Nah, seperti pada lafal Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dijawabnya sama kita nih. Misalnya kita lagi ada di rumah, lagi ada di tempat ngaji, lagi main, begitu dengar azan, kita stop dulu kegiatan kita. Kita stop dulu mainnya, kita stop dulu aktivitasnya, dan kita menjawab azan yang sedang dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali dibaca berarti 2 kali juga kita menjawabnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, baru kita menjawabnya dengan lafal la haula wala quwwata illa billah. Ya. Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah juga. Ya. Jadi hanya tadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan lafal
La haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya saat subuh itu ada lafal as-salatu khairum minan naum. Maka kita disunahkan untuk menjawab dengan doa sodaqota wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sekali lagi ya. Sodaqota wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, diingat-ingat bahwa pada lafal hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah dijawabnya dengan lafal la haula wala quwata illa billah. Selebihnya yang ini dan yang ini dijawab sesuai dengan bacaan azannya ya. Jadi hanya ini dan ketika subuh doanya yang ini. Kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang lafal iqomah. Nah, lafal iqomah ini biasanya setelah 10-15 menit azan dikumandangkan, akan segera dikumandangkan iqomah. Iqomah sendiri bertujuan untuk menyeru kepada para jamaah bahwa sholat akan didirikan. Nah nih, perbedaannya sangat tipis nih. Tadi saat pengertian azan adalah berisi tentang seruan bahwa waktu sholat telah datang atau telah masuk waktu sholat. Sedangkan iqomah adalah waktu di mana bertujuan untuk menyeru kepada jamaah bahwa sholat akan didirikan. Jadi sholatnya akan dimulai nih. Kalau udah ada iqomah berarti sholatnya mau dimulai. Kalau azan berarti sebagai pengingat bahwa telah masuk waktu sholat. Sudah waktunya untuk sholat. Sedangkan iqomah sudah waktunya sholat didirikan atau dimulai. Nah, kemudian apabila iqomah dikumandangkan, imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah, yakni dengan membentuk barisan shaf sholat yang lurus dan rapat. Jadi kalau sudah iqomah, maka imam dan makmum harus berdiri dan menyiapkan barisannya, ya. Shafnya diluruskan, yang masih bolong-bolong di depan itu segera kita isi. Yang kanan kirinya masih renggang segera dirapatkan, karena saat iqomah itu maka sudah harus dirapikan shafnya ya. Kemudian bagaimana sih lafal daripada iqomah? Nah, kita disunahkan meluruskan dan merapatkan shaf sholat. Saat melafalkan iqomah disunahkan agak cepat. Iqomah dikumandangkan dengan suara lebih rendah daripada azan. Jadi saat azan itu menggunakan pengeras suara keluar ya ke kampung-kampung, ke rumah-rumah terdengar. Nah, iqomah ini biasanya menggunakan mik dalam atau bisa juga keluar tapi dengan suara yang lebih dicepatkan. Artinya tidak seperti azan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saat iqomah ini lebih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Nah, lebih cepat daripada bunyi azan. Dan yang berbeda adalah nih, di iqomah dibacanya hanya satu kali setiap lafal. Satu kali ya. Dan ada tambahan ini. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah ya. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita mendengar azan, maka kita disunahkan untuk membaca doa setelah azan. Nih, coba ya. Kalian ikuti di rumah. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Yang artinya, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Nah, nanti kamu di rumah bisa menghafalkan doa setelah azan ini ya. Kemudian selanjutnya, sekarang coba kamu tuliskan lafal azan di buku LKS Fikih ya. Di buku LKS Fikih di halaman 7. Jangan lupa, setelah mengetahui pelajaran tentang lafal azan dan iqomah, setiap kali mendengar azan, maka kalian harus segera melakukan ibadah sholat wajib. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.